Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrian Abdurrahim dengan NIM C0D023031. Di sini saya akan membahas materi tentang laporan rekonsiliasi fiskal. Adapun perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Laporan keuangan fiskal merupakan informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaan. Laporan keuangan fiskal mencakupi yang pertama neraca fiskal, yang kedua perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, yang ketiga penjelasan laporan keuangan fiskal, yang keempat rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yang kelima ikhtisar kewajiban pajak. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Adapun koreksi positif dan negatif. Koreksi positif, tujuan dari koreksi positif adalah menambahkan laba komersial atau laba penghasilan kena pajak atau PHKP. Jadi, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekitarnya harus diakui secara fiskal. Adapun koreksi negatif, tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersil atau laba PHKP. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tersebut tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang kedua, selisih penyusutan atau amortisasi komersil di bawah penyusutan dan atau memeriksa fiskal. Adapun perhitungan PPh badan, berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 Bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, memiliki setidaknya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Adapun perhitungan PPh badan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara penghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut. Apabila suatu badan memiliki jumlah penghasilan karena pajak senilai 1 miliar, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% dikali 1 miliar sama dengan 250 juta. Sementara itu, penghasilan yang dipotong dengan pajak penghasilan yang bersifat final tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan peraturan pemerintah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.